memberikan kepada kita anugerah terbesarnya, yaitu Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena tidak thayyib. Karena Allah SWT mengatakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib, zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang thayyib. Jadi tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang yang merugi. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, yang berharga ini, insya Allah saat ini kita sudah masuk tahun baru. Sudah masuk tahun baru, yaitu tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Nah, ini. Tapi sebelum kita bahas tentang masalah ini, saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa yadhkurunallah fi man 'indah. Hadis niki pun sami apal sedanten nggih Pak? Hadirin pun apal apa dereng? Napa? Napa dereng lah. Nah, ini yang kadang kita mandan apa nggih? Mandan gumun nggih. Nek zaman gemian Teluk Bayur apal nggih. Teluk Bayur nek sing pecah lari-lari niki nggih. Apal masane. Lah macam-macam lah nggih. Lah ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di masjid dari masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka mentilawahkan Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar di antara mereka. Apa yang Allah SWT berikan? Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan rasa tenang. Makanya sebenarnya kalau orang pingin problemnya hilang, jangan jauh dari masjid. Dan tanda-tanda orang mau datang problem, menjauhi masjid. Jadi masjid ini semacam benteng perlindungan. Allah SWT mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka rasa tenang. Jadi rasa tenang akan timbul. Jadi yang musuhan, tatkala misalnya bersolat berjamaah dengan merapatkan kakinya, yang tadinya marah karena harus rapat, lama-lama marahnya jadi reda. Yang ngaji juga demikian. Kemudian apalagi?
wa yadhkurunallah, dan Allah akan sebut-sebut dia fi man indah, di hadapan makhluk Allah yang paling mulia, yaitu malaikat. Kalau misalnya nama kita disebut di hadapan bupati, si fulan, anaknya fulan, dia adalah orang yang pinter, bupatinya nyebut di hadapan seluruh jajaran kepala desa, yang ikut senang kepala desanya juga, orang tuanya juga. Disebut oleh gubernur di hadapan seluruh bupati, disebut misalnya oleh presiden atau yang lebih tinggi daripada presiden. Ini udah seneng. Lah yang nyebut ini bukan kelasnya itu. Dan kepada siapa disebutkan nama tersebut juga bukan kelasnya itu, karena yang menyebutkan adalah Allah di hadapan para malaikat. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Semoga di awal tahun ini bisa sebagai sebab kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita beribadah, melancarkan rezeki yang halal, dan memberikan kesehatan dan afiat. Sehat wal afiat. Ini kata-kata yang sudah agak punah. Nggih, sehat wal afiat. Nek jaman gemien pripun kabare Pak? Alhamdulillah kula teng Jakarta ing dalem kahanan sehat wal afiat. Jaman gemien lho nek surat menyurat. Nggih mboten? Lah seniki radi punah. Kalau sehat seperti ini, sehat. Ya. Kalau afiat itu dapat ampunan dari Allah. Jadi kadang orang sehat nggak dapat afiat. Tapi kalau orang dapat afiat, jiwanya sehat. Jiwanya apa? Sehat. Nah, apalagi sehat ditambah apa? Afiat. Maka kata-kata ini tolong dipertahankan. Alhamdulillah Bapak di Gang Bogowonto dalam keadaan sehat wal afiat. Tadi nek diplesetaken iku salah. Bapak teng Bogowonto ing dalam keadaan sehat wal andong. Nah, niki mboten leres nggih, karena arti andong tidak bisa mewakili afiat. Yal hadirun azani wa azakumullah. Tentang masalah hijriyah ini ya. Sebenarnya kalau kita sebagai mukadimah untuk menyemangati kita belajar, masih ada dalil-dalil lain ya. Ya, takutnya waktunya nggak cukup, tapi kita tambahkan sedikit nggak apa-apa. Ya, dari hadis ya Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, "Idza marru bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah sebentar untuk mengambil manfaat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Hilaqul dzikr, majelis yang di situ diajarkan ilmu agama. Ya, karena memang gambarannya membawa kita kepada apa? Ketakwaan, kepada kebaikan, ketenangan, kedamaian, dan di situ dijauhkan dari kejelekan, sehingga disebut dengan taman surga. Al-hadirun azani wa azakumullah. Ada hal yang jarang diketahui. Mungkin kalau dibahas mandan angel gitu ya. Tapi kalau sudah paham, wah ini kita dapat ilmu baru. Ya. Ini masalah hijriyah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanggal 1 yang dihitung dengan peredaran bulan, yang disebut dengan hilal. Jamaknya ahillah. Jadi mereka bertanya tentang tanggal 1 wahai Muhammad
yang dihitung berdasarkan apa? Bulan. Maka jawablah, ya, itu adalah waktu untuk menentukan kapan jemaah haji memulai haji dan untuk menentukan waktunya. Jadi penanggalan hijriah ini bertalian dengan ibadah. Sedangkan ibadah itu ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pergeseran yang berusaha kita untuk mendekat, yaitu akrab dengan tanggal atau waktu yang berdasarkan peredaran bulan. Berdasarkan apa Pak? Bulan, nggih mboten? Nggih. Gersing tanggal atau waktu tadi jenenge apa? Hijriyah. Nek waktu jam niku nggih jenengane hurubi. Pun ate mireng hurubi? Pun ate mireng apa dereng? Dereng nggih. Nek wis tau ya wis ya. Jadi jam itu ada dua. Hurubi berdasarkan tenggelamnya matahari dan zawali berdasarkan tergelincirnya matahari. Jadi di dalam penanggalan kita atau waktu kita berbeda dengan yang lainnya. Misalnya waktu. Jadi waktu kita memulainya itu kita mulai berbuka puasa. Itu setelah apa? Tenggelam matahari. Nah, setelah tenggelam matahari, kita menghitung waktu, misalnya kapan ini akikohnya? Kapan akikohnya misalnya? Ya, ada orang akikoh, sering nanya ke saya, kapan kita menyembelih binatang akikohnya? Itu dihitung dengan penanggalan atau perhitungan tenggelamnya apa? Matahari. Nah, bukan tergelincirnya matahari. Jadi hitungan 00, ya, hitungan jam 00 terhitung sejak tenggelamnya matahari. Kalau tadi misalnya tenggelam matahari jam 6, berarti sekarang jam berapa? Jam 2:30. Nggih mboten? Nggih kan? Sekarang jam 2:30. Ghurubi. Sekarang jam, ya katakanlah jam 8:30. Zawali. Lah nanti perbedaannya, ketahuannya itu nanti tatkala jam 12 malam. Pada jam zawali yang katanya perhitungan berdasarkan Greenwich itu jam 00. Maka jam 1 malam di sini kita kesulitan mengucapkan jam 1 malam dini hari, gimana? Padahal lagi bengi-bengine loh. Gimana apa mboten? Dini hari tadi pas maghrib. Kalau jam 12 tengah malam, jam 1 lebih larut lagi. Terus nanti awal dini hari ya tatkala kita subuh. Dini hari waktu siang. Ini dini hari waktu malam, begitu loh. Nah, ternyata lebih bagus yang pakai ghurubi atau zawali. Ghurubi yang tenggelam matahari, berarti jam 12 malam itu tengah malam. Kalau sana nanti jam 1 adalah ya dini hari. Nah, kalau dipikir-pikir lebih tepat pakai nopo? Ghurubi itu. Cuman ini nggak dipakai. Nah, berarti taklim niki mandan kayak unsur sejarah begitu. Mboten napa-napa nggih? Gitu. Karena temanya saya disuruh bahas ini gitu. Walaupun nanti sih ada pembahasan-pembahasan tentang keutamaan puasa Arafah, tentang keutamaan bulan Muharram, bagaimanakah puasa Tasu'a. Nah ini nanti. Terus bagaimana hijrah. Nah ini. Sudah. Ini pertama tadi apa? Dari sisi jam. Ada ghurubi. Dan ada apa? Zawali. Kemudian tahun itu juga ada dua.
secara peredaran matahari dan secara peredaran bulan. Nah, ini yang sering jadi masalah ini kayak gini ya. Karena peredaran bulan itu bertalian dengan ibadah haji, gimana? Haji, Ramadan, gimana? Puasa Arafah. Ah, niku puasa Muharram, nggih, 10 tanggal 10 bulan Muharram sing disebut dengan apa? Sura. Sura pun ada yang mireng sura. Nah, sura itu tanggal 10 bulan Muharram. Sura niku. Nah, dan tanggal-tanggal yang lainnya. Puasa Ayyamul Bid itu pakai tanggal Hijriyah. Ini. Jadi dalam masalah penanggalan ini itu luar biasa. Ya. Kemudian hadirin azani wa azakumullah. Sebenarnya bagaimana sih? Kok ada Hijriyah, ada Masehi, ada tahun Saka, ada macam-macam lah, naga dan macam-macam ini. Ya, jadi mereka-mereka yang belajar penanggalan menjumpai sekian banyak penanggalan. Ya, banyak penanggalan. Nah, dari sini, ya, tatkala kita melakukan penanggalan berdasarkan Hijriyah ini dengan sejarah panjang. Kalau dulu bangsa Arab mengenal penanggalan berdasarkan kejadian penting, di antaranya ya Amul Fijar. Amul Fijar itu adalah tahun di mana datang banjir bandang ke Mekah. Kemudian masyarakat memperbaiki Mekah. Peristiwa itu disebut dengan tahun Fijar. Kemudian juga peristiwa Abraha menyerang Ka'bah disebut dengan tahun Gajah, tahun Fil. Juga ada peristiwa matinya ya Ka'ab bin Lu'ay. Itu juga jadi penanggalan. Ini mirip seperti penanggalan di tempat kita. Tempat kita kan pakai bahasa Jawa begitu. Contohnya ini buat contoh aja ya. Buat contoh aja. Saya punya teman ya, dia lahirnya Jumat Pahing. Dia lahirnya apa? Jumat Pahing. Pas Jumat Pahing kakeknya meninggal dunia. Di saat itulah dia lahir. Maka ini sebagai penanggalan dari tanggal lahir dia. Akhirnya dia diberi nama Baryadi Jumpaido. Lebar Riyadi Jumat Pahing Eyang Sedo. Tapi dia menjadi ya ASN di kabupaten tertentu. Mungkin saya udah jadi pejabat mungkin. Bonate wonten sing jenengan asli kan? Nggih. Baryadi Jumpai itu. Lebar Riyadi peristiwanya itu habis lebaran. Harinya apa? Jumat Pahing di waktu meninggal dunia. Gitu. Makanya ada orang dinamai nama Susalit. Ya, waktunya pas susah gitu. Waktu dia masih kecil. Nah, ini penamaan-penamaan begitu tuh ada. Nah, berarti di sini ya, tatkala kita menggunakan penanggalan Hijriyah, nilainya lebih besar daripada itu. Ya. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah dalam Al-Quran. Berarti ada ya yang memberikan dalam setahun lebih dari 12 bulan? Ya ada. Mungkin sampai 14. Penanggal tertentu ada yang sampai 14 sehingga tahunnya lebih sedikit. Ada yang kurang dari itu. Ya kan? Bahkan kalau di Jawa itu hari itu kalau nggak salah cuman 5. Ya kan? Pon, Wage dan seterusnya 5 coba. Kalau kita kan cuman 7. Iya, itu nah itu petung itu.
petung. Nah, ngaji kok jadi belajar petung ya. Jadi ini nget petung main apa eleksi ya? Mbah, kapan akan bojo mbah? Ngesuk pengalih tahun. Wong ramamu tembe mati. Nek siki kowe bojo ora pas. Kudu sing diarani pengalih tahun. Dan nek ora pengalih tahun kepriye mbah? Celaka kowe. Oh, kayak gitu mbah. Jenenge apa? Pengalih tahun. Mbah ki dening anakku nakal banget. Oh, pas banget. Kiye ramamu gemien pas nggawa ibumu lairan kowe pas malam jemuah kliwon jam 12. Lah bapakmu kiye waktu kowe kelalen ora tuku klembak menyang. Dadine kowe nakal banget iki. Kowe mbuh anak wong, mbuh anak apa kowe? Nakal kowe. Nah, ini namanya petung. Petung. Jadi kadang petung ini merugikan. Wis kepengin banget bojo. Waduh, nahan sudah nggak kuat. Tapi qadarullah wa masyafa'al, orang tuanya meninggal, suruh nunggu setahun. Atau pas tanggalannya nggak baik, suruh nunggu. Ini tanggalannya nggak baik. Nah, ini semuanya berdasarkan apa? Petung. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Jadi kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah yang aneh, itu dengan kehendak Allah. Mulane anak kewan sing diarani konyugasi. Nek Pak Bakri kita sing tepang ya, Pak Bakri konyugasi nggih Pak Bakri. Konyugasi itu bersel kelamin ganda nggih. Itu kehendak Allah. Ada yang tempat makannya dan tempat beraknya dalam satu lubang. Makannya lewat situ, beraknya lewat situ loh. Masya Allah, kita loh makan lewat sini, beraknya lewat mana? Lewat belakang. Dan nggak lihat. Lewat belakang. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita teliti apa yang Allah SWT pilihkan untuk kita sebagai manusia dengan keajaiban yang luar biasa. Nah, Allah sendiri yang memilih dan Allah sendiri yang berkehendak. Contoh, contoh seniki nek wukuf nggih, wukuf teng pundi? Wukuf Arafah nggih. Panas napa adem? Panas. Kok ora wukuf nang Baturaden bae sing adem? Niku. Kok ora wukuf nang pundi sing enak lah milih? Dieng. Niku. Ya, karena Allah yang milih. Kalau kita yang milih ya nang Dieng, Baturaden, sing penting kan bisa ibadah, enak sejuk. Dan Allah memilih dengan hikmah yang luar biasa gitu. Sehingga tatkala ada orang sedang wukuf di Arafah, Allah banggakan, inilah hambaku, datang kepadaku dalam keadaan dia berdebu, dalam keadaan kotor, dia berdoa kepadaku. Kalau dia minta aku kabulkan. Termasuk dalam pakaian loh. Pakaian ihram niku nek dienggo kepenak napa mboten kepenak? Nek menurut kula mboten kepenak. Keri nggih? Keri napa mboten? Keri lho. Keri masa kaine mung lorotok. Coba sekarang kita kalau dipikir nikmat banget coba. Nih, pakaian satu. Kalau pas ihram kan enggak boleh, satu. Ini ada pakaian luar nggih kan? Pakaian dalam. Terus wonten apa? Celana luar, celana dalam, kadang pakai sarung, kadang pakai jaket, enak, nyaman. Tapi Allah pilihkan pakaian itu coba. Dan tidak bisa ngenyang. Pokoknya aku ikhram kudu karo jaket, karo selempak. Ya nggak bisa lah. Karena apa? Karena Allah yang memilih. Kemudian siki, nek Ka'bah niku watu nopo roti? Watu, Ada batu yang lebih besar ketimbang Ka'bah? Banyak.
candi. Wah, ya kan candi banyak itu. Sekarang kita tawaf di candi. Boleh ngapa tawaf nang candi? Watune lebih gede. Ngapa kabeh waktune cilik lho? Gede lho tawaf nang kene. Lah ngapa? Ngibadah. Sah enggak ibadahnya itu? Tidak. Sama-sama batu, tidak Allah pilih di mana itu kita berputar. Itu menyangkut orang juga. Orang itu dengan kehendak Allah. Yang dipilih Nabi Muhammad dari Arab, dari keturunan Ismail, bukan dari Yahudi, bukan dari Indonesia, bukan dari Jawa, dengan kehendak Allah. Termasuk masalah tanggal hari. Masya Allah. Nah, di sini menunjukkan betapa besarnya nikmat kita dengan keistimewaan yang Allah berikan. Cuman karena kadang jarang dibahas, dadine Allah pada baik. Padahal tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Pada hari diciptakan langit dan bumi. Di antara bulan yang 12 ini, 12 bulan udah Allah pilih, ternyata ada 4 bulan yang Allah lebih pilih lagi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan yang lebih istimewa yang disebut dengan bulan haram. Hurum artinya apa? Kemuliaan. Haram yang memiliki kemuliaan-kemuliaan karena jamak. Jadi bulan haram ini, kita masuk bulan haram, kemarin juga bulan haram. Ini memiliki kemuliaan. Dan dulu orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan bulan ini, sehingga mereka tidak mau berperang karena bulan ini dimuliakan. Tapi kalau diserang boleh membalas. Tapi kalau memulai penyerangan tidak mau, karena bulan ini memang bulan mulia, bulan untuk beribadah kepada Allah, bulan damai, bulan tenang, begitu. Dzalika dinul qayyim. Ini adalah agama yang tegak. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah, maka perangilah musyrikin semuanya. Ya, karena musyrikin di saat ini nyerang gitu ya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kemudian di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara kaihati yaumi khalaqallahu samawati wal arda as-sana 12 syahran minha arba'atu hurum thalathatun mutawalliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah awil muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya waktu itu diputar oleh Allah. Jadi yang memutar waktu adalah siapa? Allah. Ya, jadi yang memutar waktu adalah Allah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di sini, kita tambah ini ya. Nah, dengan pertanyaan ya, kalau kita bilang misalnya zaman edan nek ora edan ora keduman, boleh nggak kita mengucapkan begitu? Boleh nggak? Nah, ini kata-kata yang berbahaya ya. Ki pas zaman orang enak. Nah, ya, ki pas zaman orang enak ya. Dan kata-kata yang lain, bolehkah kita mengucapkan kata-kata yang mencela waktu? Jawabnya tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbud dahra.
Oh, bukan Allah, tapi ini hadis qudsi dari Rasulullah, tapi Allah yang mengucapkan hadis qudsi. La tasubud dahra, janganlah kalian mencela waktu. Fa inni dahru, sesungguhnya aku adalah dahr. Uqallibu kaifa asya, aku yang memutarbalikkan waktu sesuai dengan kehendakku. Ya, Allah yang memutarnya. Jadi kadang malamnya panjang, siangnya pendek. Kadang siangnya panjang, malamnya pendek. Kadang dalam satu bulan dingin, kadang panas, kadang ada badai, kadang nggak ada, kadang kemarau lebih panjang, kadang penghujan lebih panjang. Allah yang mutar. Ya, sehingga kalian jangan mencela waktu. Dan kalau kita menjumpai kesulitan, kesusahan, itu bukan zamannya, tapi apa? Orangnya. Ya. Jadi tatkala orang yang hidup di waktu itu adalah orang-orang yang zalim, suasananya nggak enak. Begitu orang-orang zalim ini meninggal dunia, zamannya masih sama, suasananya berbeda. Makanya kalau kita ingin baik, ingin tenang, nggak usah nunggu waktu, tetapi tenangkan diri kita, baiki diri kita, maka kita akan menjumpai waktu-waktu yang indah, waktu-waktu yang bahagia. Rasulullah SAW tadi mengatakan, sesungguhnya waktu diputar oleh Allah, ya, seperti keadaannya. Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut. Yang pertama Dzul Qa'dah. Ya. Bilangnya pripun? Dzul Qa'dah. Nggih, Dzul Qa'dah. Nek Jawa Dzul Kangidah. Sebenarnya itu penanggalan Jawa, cuman mengadopsi nama pendekatan dengan Arab. Yang Arab Dzul Qa'dah. Kemudian apa? Dzul Hijjah. Ya, kemudian apa? Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Padahal kan aslinya Dzulqa'dah terus apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggih? Ya, betul. Oh ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, di belakang ini atau di depan ada namanya apa? Rajab. Cuman biasanya kita ngitungnya dari Rajab. Rajab, habis Rajab apa? Sya'ban. Ya kan? Ya kan? Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Loh, dadak ngitung-ngitung kayak gue ngapa sih? Nah. Kenapa? Ujian nggih. Jadi pada bulan-bulan ini ada rahasia. Ada rahasia. Sehingga pembahasan bulan di sini karena ada rahasia. Pertama Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini adalah bulan haram. Orang tahu. Ya. Rajab dulu. Rajab, ya. Rajab ini adalah bulan haram. Lah, habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban tadi apa? Ramadan. Lah, pada bulan Sya'ban ini disebut oleh Rasulullah SAW syahrun yaghfalu fihi nas. Bulan di mana orang lalai beribadah. Kenapa lalai beribadah pada bulan Sya'ban? Karena kan bulannya tadi apa? Rajab. Nanti Rajab, Ramadan. Bar ngibadah, ngesuk maning ngarep ngibadah. Nang kene nyantai. Ya, istilah orang Harpitnas, hari kejepit nasional. Kan nang kene kan ngibadah. Ngesuk dalam maning ngibadah. Akhirnya gue santai lah. Nah, sehingga waktu itu manusia santai. Tatkala santai Rasulullah SAW mengingatkan orang untuk beribadah. Tatkala orang beribadah di waktu-waktu santai, pahalanya berlipat. Contoh, kalau malam hari jam 1, jam 2 kebanyakan orang tidur atau ibadah?
maka tatkala dia beribadah nilainya tinggi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan afdalul lail jaufuhu wa afdalus siyam ba'da Ramadan siyam Muharram. Di dalam hadisnya Muharram. Ya, Masya Allah ini. Ini yang kadang nanti kita bahas, semoga ada waktunya. Ya, tadi bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah menghidupkan Sya'ban, puasa. Ya, puasa. Bahkan dikatakan di sini Rasulullah hampir semuanya digunakan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Karena banyak orang yang lalai. Tetapi maknanya ya tidak 30 hari, cuman banyak lah, mungkin 23 atau 20, nah, dianggapnya semuanya. Tapi yang jelas tidak full. Yang full pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Sya'ban ini diangkat catatan amalan tahunan. Catatan amalan tahunan. Kalau catatan amalan pekanan pada hari Senin dan Kamis. Kalau catatan amalan harian ya subuh sama asar. Tahunan ini. Ya, sehingga memperbanyak puasa. Ah, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Puasa di bulan Muharram atau puasa di bulan Sya'ban? Banyak orang yang menganggap puasa di bulan Sya'ban ini lebih mulia. Tetapi yang benar puasa yang utama di bulan Muharram. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seutama-utama malam adalah yang paling dalamnya. Jam 1, jam 2 itu tahajud. Ini lebih afdal. Dan seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Berarti tatkala kita mau berpuasa di bulan Muharram, misalnya mau full, itu boleh. Kalau mau full, kalau bisa, ya kalau bisa, kalau kuat. Karena di situ pahalanya besar. Nah kalau tidak full, maka ada satu waktu yang memang itu ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai hari di mana kita disunahkan berpuasa. Dikatakan oleh Rasulullah, saumu Asyura yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Kalau puasa Arafah yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Jadi dosa orang yang berpuasa pada tanggal 10 setahun dihapuskan. Kepengen mboten dihapuskan dosane para hadirin? Pengen nggih? Janjane dihapusna dosane apa manfaatnya sih? Aku dihapusna ya kayak iki ora kayak iki padha bae apa sih janjane? Nah ini. Sebenarnya dihapuskan dosa manfaatnya apa sebenarnya? Meringankan apa? Napa? Napa? Hisab nggih. Sebenarnya gini, secara umum dosa bagi tubuh seperti racun bagi badan. Jadi dosa bagi hati seperti racun bagi badan. Jadi kalau orang banyak dosanya, ibadahnya itu loyo. Ya. Ibadahnya loyo. Tapi kalau orang hatinya bersih, itu kalau malam-malam cinggirap ya Allah, akhirnya tahajud. Padahal tahajud ini keutamanya sangat besar. Dibanggakan ya oleh Allah SWT. Barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Barang siapa yang minta perlindungan aku akan lindungi. Kemudian orang yang tahajud akan diangkat derajatnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam.
Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasallu bilail, dan sholatlah di waktu malam. Wan nasu niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nanti kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi untuk bisa nyaman bangun malam ternyata butuh banyak dosa-dosa yang diampuni. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang melewati malam kemudian dia tidak bertahajud, illa istahwadzathu syaitan, kecuali pasti dia telah diperdaya oleh syaitan. Jadi kalau misalnya kita baca isya mboten donga mboten niku, insyaallah akeh-akeh orang bisa tangi tahajud. Nah itu kata para ulama, atau mungkin ini ada hadis, kecuali dia diperdaya oleh syaitan. Kemudian bahkan ada adzan subuh. Adzan subuh kok ternyata nggak bangun, nggak subuhan, syaitan telah mengencingi hidungnya. Dan dampak orang tidak bertahajud itu banyak problem. Tapi kalau orang bertahajud dijauhkan dari problem. Bahkan orang yang bertahajud itu wibawa di hadapan syaitan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Umar, inna syaitan yafirru minka. Wahai Umar, syaitan itu kalau lewat dalam satu jalan, kemudian dia lihat kamu berjalan di jalan itu, setannya lari. Kalau setan lihat kita, kira kita yang lari kita atau setannya? Setannya. Nah, misalnya betul-betul loh, bangun tidur ada penampakan, misalnya, ya gadilnya sebesar ini, gelas ini misalnya, kamu siapa? Saya setan, gitu loh. Ya, donga orang melayu-melayu, gimana? Kira-kira takut atau melayu? Bahkan ini berbahaya ya, ibu-ibu remaja putri itu rata-rata kecing. Rata-rata apa? Kecing. Nek karo bapake wani, nek karo setan wedi, pak tangi arep ngapa? Aku kancani kepengin meng WC gitu loh. Lah kowe wedi apa? Ora wedi mun njaluk kanca. Ya wis mangkat dhek kowe. Ora Pak ora wani. Oh, ya wis kancani. Kalau dalam pembahasan kitab tauhid, nggih, wedi karo setan hukume syirik. Medeni apa medeni? Walaupun kita tahu itu hukumnya syirik, kemudian kita takut pada setan itu syirik. Jadi kalau misalnya misal nggih, jalan jam 1 malam di bulak yang jauh panjang, ternyata melewati kuburan dan syaitan menampakkan dirinya. Kira-kira kita lari atau diem atau santai aja? Apa? Saya pernah jalan kaki pas kehabisan uang itu, dan memang nggak ada angkutan, dari Armada Magelang sampai hampir Purworejo itu. Dari jam 12 malam saya sampai di Desa Salam kalau nggak salah subuh. Loh itu melewati kuburan itu, masya Allah, sendirian pas hujan, ya Allah. Ya, jadi kalau orang sedang seperti itu jangan takut, tetap nggak boleh takut. Walaupun keluar gadilnya, wah misalnya, ya, sendirian loh, tidak boleh takut, tetap tenang. Ini takut nggak boleh, okay? Takut nggak boleh. Sekarang berikutnya, ya, karena saking seringnya diganggu, akhirnya marah. Terus kita tantang, keluar saja kamu nih. Mau kamu jumlahnya 1000 atau lebih daripada itu, aku nggak takut. Ayo kita kelahi. Nantang, ya, kepada setan-setan itu, pada demit-demit itu. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Takut nggak boleh, nantang nggak boleh. Takut nggak boleh karena kita nggak boleh takut, itu termasuk barang gaib.
Sehingga tatkala kita takut kepada selain Allah yang gaib tadi, kita jatuh syirik. Tapi kalau kita berani, itu juga nggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Kowe kie aja pada ngarep-ngarep ketemu musuh. Baru belum ngomong di mengkuburan. Kowe ngerti dina apa kie? Jemuah kliwon. Kie suatu lagi apa? Lagi gerimis. Kie jam pira? Jam 12. Dene kowe wani sengaja. Aku wis nggawa kamera. Nah, aku kepengen dalam penampakan yang paling ngeri. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Haram. Karena nggak ada gunanya. Saya ingin mempelajari sundel bolong, saya ingin mempelajari kuntilanak, saya ingin mempelajari lampor, vampire, nggak boleh, nggak ada gunanya. Tetapi kalau ketemu fathbutu aja melayu. Wa dzikurullaha katsiran doma. Astagfirullah, astagfirullah, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kursi walaupun sininya merinding ya. Merinding kayak roer copot, tenang aja nggak apa-apa. Karena kita dihadapkan nikmat dari syaitan jadinya syirik, ya kan? Wah, resikonya gede. Wah, akhirnya wislah orang sabeti lebih dari Allah. Donga baik. Ya. Dulu saya pernah diajari, Pak gurunya ada di sini, tapi namanya lupa saya. Ini kayaknya Pak guru ini yang ngajari saya. Jadi kalau kamu diwedeni sama setan, ya, kamu tatap setan itu. Setannya pun akan lari. Karena setannya itu akan mengatakan, "Loh, jebule sing tak wedeni luwih elek ketimbang aku." Tasih kalian waktu ini Pak Guru nih. Jadi karena yang diwedeni itu lebih elek, jadi setannya melayu dari wedi. Nah, ini. Bukan itu, tetap kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan syaitan itu tetap tidak akan bisa menggoda tatkala kita yakin kepada Allah, tetap tidak bisa menggoda. Kisahnya ada begini. Dulu ya Rasulullah SAW itu kan dakwah. Dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya kepada kita saja. Dan memang dakwah Islam ini bukan hanya kepada kita saja, tetapi diantaranya dakwah kepada jin. Akhirnya Rasulullah SAW ngajak Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, aku kancani ngapa ya Rasulullah, aku arep dakwah ring jin. Lah akhirnya Rasulullah masuk ke dalam itu padang pasir yang jauh dalam, udah jauh dalam, ya gelap gulita, nggak ada orang, nggak ada penerangan, sangat gelap. Rasulullah SAW mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, kamu di sini, kamu tetap di sini, ya. Terus dilingkari oleh Rasulullah. Dilingkari pakai biasa, lingkar biasa, nggak ada patok, nggak ada, kan lingkar biasa. Ya, garis, ya, digaris dong. Rasulullah mengatakan, kamu jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi, kamu akan selamat selagi kamu belum keluar dari tempat ini. Padahal cuma garis tok. Akhirnya Abdul Mas'ud nurut. Ya, dengan petunjuk Rasulullah sebagai sunnahnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lebih masuk lagi ke dalam. Naik bahasanya dewek ke tempat yang angker. Masuk, Rasulullah berdakwah di situ. Menyampaikan dakwah tauhid kepada jin. Lah ternyata tatkala ditinggal ini sekian syaitan datang kepada Abdullah Mas'ud dengan berbagai macam bentuk yang sangat mengerikan. Ternyata syaitan itu tidak bisa mengganggu sedikit pun. Niku, jadi setan niku ternyata orang duwe daya dan upaya. Makanya jarang yang mengamalkan. Misalnya nggih, misal nek membuka baju niku nggih sambil mengucapkan apa? Bismillah. Ya kan? Tatkala baju terbuka, aurat kita kelihatan apa tidak kelihatan? Kelihatan. Kalau tidak bismillah, syaitan yang nggak kelihatan itu lihat aurat kita. Kalau lihat lama-lama bisa jadi syaitannya jatuh cinta. Itu jatuh cinta nang setan repot loh. Wah, ini pembahasannya panjang pokoknya. Kalau masuk kamar mandi ya doa. Tatkala kita membuka pakaian kita,
terbuka aurat kita di kamar ini mau mandi, tatkala kita doa, syaitan nggak bisa lihat. Jadi pembahasan ini penting. Nah ini kadang yang lupa lagi, ini tambahan sedikit. Oke, kadang kesepuan nek badhe saresmi tepang nggih. Badhe hubungan lah nggih. Nah niku badhe saresmi mau jima niku kelalen donga. Niki padahal nek kelalen donga setan niki melu nimbrung. Dongane pun apal? Dongane pun apal para kesepuan? Sing penting insting aja niku nggih. Oh, karep ya langsung bae niku. Nah, dongane kudu hafal niki janjane. Allahumma jannibna syaitan wa jannibasy syaitan ma razaqtana. Bun hafal? Coba sarang-sarang nggih. Allahumma. Sarang-sarang coba nggih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibasy syaitan ma razaqtana. Cobi seniki sareng-sareng piyambakan mboten kali kula. Jadi ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan terhadap anak-anak kami. Jadi di masa kita ini nek misale ana wong tua kon duweni putra angel banget. Kon salat angel, kon puasa angel, kon mijeti angel, dikongkon angel. HP-an bae. Ceklan setan gepeng, aduh, bisa jadi pas lagi saresmi kelalen orang donga, bahasa lukinya orang donga, ya bisa jadi. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Jadi tadi bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa karena catatan amal tadi. Tetapi puasa di bulan Sya'ban ini tidak lebih mulia ketimbang puasa di bulan Muharram. Begitu. Ya. Lah kenapa kok kita bahas seperti ini, apa manfaatnya? Manfaatnya banyak, di antaranya dengan pelipatan ganda pahala tersebut untuk nutupi kekurangan amal kita. Jadi kekurangan amal yang mungkin terjadi ditutup dengan hari-hari semacam itu. Ini jelas. Yang kedua, pada puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu ada peristiwa besar, yaitu diselamatkannya Musa dan dikalahkannya orang kafir. Nek tek pahami nggih, itu tanggal 10 Muharram itu adalah hari kemerdekaannya hamba-hamba Allah. Hari apa? Kemerdekaannya, kebebasannya. Karena Fir'aun itu menindas, memaksa. Dan dikatakan oleh Allah SWT bahwasanya Fir'aun itu yu'bad wa la ya'bud. Fir'aun itu disembah dan tidak menyembah Allah. Dan syaitan mengatakan dirinya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanku yang maha tinggi. Bisa menghidupkan dan bisa mematikan, kata Fir'aun. Padahal menghidupkan maksudnya kamu hidup, nggak dibunuh, kamu mati, dibunuh. Nah ini masyarakat ditindas sampai akhirnya nggak ada yang berani melawan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta pertolongan kepada Allah, kekuatan untuk bisa menyampaikan kebenaran dengan lembut, sampai akhirnya ditantang oleh Fir'aun untuk beradu dengan tukang-tukang sihirnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar. Para tukang sihir sadar ini pasti bukan sihir, karena sihir gak mungkin seperti itu.
Akhirnya para tukang sihir Firaun beriman kepada Tuhannya Musa. Tatkala beriman kepada Tuhannya Musa, maka Firaun mengatakan, apakah kalian beriman kepada Tuhannya Musa dan kalian tidak mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Maka kalau kalian tidak mengakui ketuhananku dan kalian beriman kepada Tuhannya Musa, maka kalian akan saya siksa secara sungsang. Jadi kalau dipenggal tangan kiri, dipenggal kaki kanan. Kalau dipenggal tangan kanan, dipenggal kaki kiri. Zaman dulu untuk beriman sebegitunya. Rekasan apa gampang? Rekasa banget. Zaman siki kon beriman malah diwehi apa? Pacitan. Pengajian pada beriman, anak tipas angin, anak pacitan. Digelar ini nggih. Masya Allah. Karpet malah kadang duwe hadiah. Masya Allah. Nek zaman gemien nggih kados niku. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda. Wonten cerita. Nanti cerita ini kita lanjutkan. Waktu ini cukup apa ya. Jadi waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Khubab bin Al-Arb. Dia beriman kepada Rasulullah, akhirnya dipukuli sama orang-orang musyrikin Quraisy. Tatkala dipukuli, karena dikira mati, ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, akhirnya dia sadar, siuman belum mati, datang kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang bersandar di tiang masjid, pakai pohon kurma. Kemudian bercerita, ya Rasulullah, aku diganggu begini, aku disakiti begini. Rasulullah ngadu. Kemudian mengatakan, Allah tad'u lana ya Rasulullah, apa jenengan orang dongakna go nyong, ala tangsur lana ya Rasulullah, apa jenengan orang nolong kami. Begitu. Pong nyong ngantikan ngalami seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW dari bersandar menyat. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, wallahi la yatimanna hadzal amra hatta yasiru raqibu min sana ila hadramaut la yakhafuna illallah wa dhi'bu ala ghanami. Ya, sungguh-sungguh agama ini akan ditolong oleh Allah sampai saking amannya perjalanan dari Sana ke Hadramaut itu betul-betul aman. Yang ditakuti cuman Allah atau serigala yang akan menerkam dombanya. Padahal zaman dulu umat-umat sebelum kalian itu ada yang digergaji kepalanya dari gergaji besi dari sini sampai terbelah jadi dua. Ada yang badannya disisir dari sisir besi dalam keadaan hidup-hidup. Ada yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih dalam hidup-hidup tatkala mereka beriman. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun yasta'jilun, akan tetapi kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Maksudnya tembe diuji semenobe wis ora sabar. Lah kalau kita bandingkan ujian kita dengan ujian mereka, sebanding napa mboten sebanding? Ora lah, tapi dewek kadang kelalaian apa? Subuhane telat, zikire kelalen, nggih mboten? Padahal ujiannya gampang. Jadi tanggal 10 Muharram adalah hari diselamatkannya Musa dan dihancurkannya orang-orang kafir. Sehingga pada tanggal itu, waktu itu orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi berpuasa. Jadi ini Masya Allah ya. Jadi orang Yahudi pun memuliakan tanggal ini, tanggal 10 Muharram nanti. Kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, coba kamu cari berita kenapa orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya dapat berita, ternyata hari itu adalah hari diselamatkannya Musa dan dihancurkannya orang kafir. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana ahakku minhum bi Musa. Aku lebih berhak dibandingkan mereka untuk menghidupkan agamanya Nabi Musa. Nah, akhirnya Rasulullah SAW berpuasa dan para sahabat berpuasa.
kemudian Rasulullah mengatakan kalau aku bisa kesempatan puasa di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa pada tanggal 9-nya dalam rangka menyelisihi Yahudi. Ini yang dinamakan dengan puasa Tasu'a. Karena tanggal 9. Kalau tanggal 10 dinamakan dengan apa? Asyura 10. Nek nang Jawa diarani Suran. Sebenarnya asalnya begitu. Nah ini. Ya, ini sebenarnya pembahasannya masih banyak ya, permasalahan-permasalahan, tapi yang jelas ini di bulan Muharram ini termasuk bulan haram. Jadi kalau kita mau beribadah, zikir, wirid, puasa, pahalanya banyak ya, tapi kalau berbuat dosa juga dosanya lebih banyak. Tapi kalau misalnya nggak bisa, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30, nah, tanggal 1 sampai 30 ini sifatnya umum ya, yang khusus tadi tanggal 10 untuk menyelesaikan Yahudi tambah tanggal 9. Tapi kalau nggak bisa tanggal 9, minimal tanggal 10 ya, tanggal 10 itu pahalanya menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Dan ini sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keselamatan ya, berupa agama yang benar, sehingga kita berpuasa dengan apa yang dahulu dari Musa ya, kemudian pengikutnya sampai Yahudi sampai ke kita, dan ini terus menerus, sehingga hal-hal yang demikian ini menjadikan kita lebih ingat lagi tentang betapa bulan Hijriah ya, ini terkandung padanya keutamaan yang besar. Maka kita mohon kepada Allah, kita akrab dengan bulan-bulan Hijriah. Ini sekarang Muharram, nanti bulan apa lagi, kemarin bulan apa lagi, apal ya, caranya ya dipraktekkan. Tetapi karena kebiasaannya sudah pakai tanggal Masehi, akhirnya ingatnya apa? Masehi. Tapi kita latihan ya. Kayaknya pembahasannya ini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo ya. Kalau mau ada pertanyaan. Kita kasih waktu